Apa yang dikatakan di sana? Tidak sedikit pun menyentuh hakikat keilahian, ketuhanan. Tidak ada. Sama sekali enggak. Sama sekali tidak menyentuh hakikat ketuhanan. Karena ketika Anda berbicara mengenai Korintus, itu berarti Anda berbicara mengenai apa yang Paulus terima dari makhluk yang keluar dari kuburan tersebut. Berapa tadi? 1 Korintus 8 ayat 6 ya? Silakan. 8 ayat 6. Iya. Iya. 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu dewa katanya di situ. Hanya ada satu dewa, yaitu Bapa. Satu dewa? Kamu nggak usah ngubah-ngubah. Cuma Enggak apa-apa, biarin aja. Ini itu memang gini deh. Bahasa Yunaninya apa di situ? tidak ada dewa. Bahasa Yunaninya apa? Tidak ada dewa. Saya tanya Kamu sekali lagi. bebas. Bahasa Yunaninya Tidak apa? ada Bang? dewa di situ. Bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa? Sebab kita hanya ada satu theos. Theos bahasa Indonesianya apa? Theos bahasa Indonesianya apa? Iya, itu bahasa Indonesia itu. Original teksnya Anda baca. Namun bagi kita hanya ada satu dewa, Theos. Ya baca juga original teks ada satu tadi, logos itu Iya, kecerdasan alam. sudah benar. Pada mulanya logos itu bersama-sama dengan dewa, Theos. Logos itu apa? Kecerdasan bukan? Logos itu ketetapan, kecerdasan, ide, gagasan, pikiran. Iya. Tunjukkan. Di mana kawan? Sekarang Pertanggungjawabkan omonganmu. Di mana? Pertanggungjawabkan omonganmu kawan. Oke, yang lain diam. Oke. Mana pertanggungjawabkan? Enggak usah lari kemana-mana. Iya, saya menuju ke kamu. Saya menuju ke kamu. Coba kamu baca di situ apa yang tertulis. Apa yang tertulis di situ? Mamot, gak usah kau kurang ajar ya Mamot. Kau main mute kau Mamot, kurang ajar kau. Apa yang tertulis di situ? Jangan usah emosi. Apa yang tertulis di situ? Di mana di sini ada kata Theos? Di mana ada kata Bahasa Theos? Yunaninya coba kau Dewa, tunjukkan ke saya. Di mana ada kata Theos di sini? Kau tunjukkan Di mana? bahasa Yunaninya. Di Bahasa mana Yunaninya. ada kata Theos dan dewa di sini? Kau tunjukkan Masa bahasa kalau Yunaninya. kau Biar tahu, saya baca. sini. Biar saya baca Mana bahasa di sini? Yunaninya. Kau tunjukkan. Kau Di tunjukkan mana di bahasa. sini? Kau tunjukkan bahasa Yunaninya. Biar saya baca. Kata Allah di situ hanya dipakai untuk menipu umat Islam. Kalian mengambil kata Allah dari Al-Quran untuk menipu dan menutupi dewa yang kalian sembah. Mau tahu dewa yang kalian sembah? Mau tahu? Baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itulah dewa yang kalian sembunyikan dengan memakai istilah Al-Quran. Dewa yang kalian sembah dengan memakai istilah Nggak usah yang... dulu ke Filipi, kau pertanggungjawabkan dulu nih satu Korintus. Nggak usah dulu ke Filipi, tar dulu lah. Bentar lah, pertanggungjawab dulu omongan ini. Iya. Pertanggungjawabkan dulu satu Korintus ini. Iya. Korintus 8 Sabar. Kau tunjukkan kepada saya bahasa Yunaninya. Sederhana bukan? Tunjukkan bahasa Yunaninya biar saya baca supaya kamu ngerti apakah yang saya sampaikan ini. Silakan. Silakan kau tunjukkan bahasa Yunaninya biar saya yang baca. Kenapa kamu suruh saya tunjukkan ya? Kamu aja yang tunjukkan. Lah, ini nih orang ini. Silakan, saudara yang baru naik. Tunjukkan bahasa Yunaninya, saya bacakan samamu. Di situ tertulisnya Theos. Muhammad pengecut. Dia emas amos dia pakai enas Theos. Pertanggungjawabkan omongan ini. Ayo. Iya. Di mana ada kata dewa di sini? Silakan kamu buka original teksnya, boleh? Biarkan dia naik, Bang. Jangan diturunkan. Kita butuh yang agak keras. Kalau mau lembek, tutup aja kumal ini. Terima kasih Bang Naikkan yang tadi. Assalamualaikum. Dan izinkan saya turun. Saya percaya, I believe in Bang Juma. Bang Juma bisa mewakili perasaan saya, pikiran saya, dan apa yang kami inginkan. Izinkan saya turun. Saya cuma tidak terima itu Kristen kita terlalu banyak omong. Betul Bang, makasih Bang. Punya dasar. Thank you. Okay, you is one. Hey, makasih. You Christian, be quiet, okay? Thank you. Welcome. Ayo naikkan yang tadi. Abang cuma kan suruh dia tunjukin. Lalu sekarang Anda tunjukkan bahasa Yunaninya biar ku baca. Habis itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalian itu dengar dulu. Kalian itu, saudaraku, kalian itu agamanya berasal dari Romawi. Kitab suci kalian bahasa Yunani.
Adapun perjanjian lama itu terjemahan kitabnya orang lain, agama lain yang kalian pakai biar dianggap keren, biar kalian leluasa menyampaikan ke seluruh dunia bahwa kalian itu pengikut Kristus. Biar Kristus yang keluar dari kubur itu laku, maka kalian mengambil tempelan dari kitabnya agama lain, yaitu agama Yahudi. Sebenarnya kalian tidak punya hak menggunakan perjanjian lama itu bukan kitab Kristen. Ya, kalian juga nggak ada hak untuk disuruh mempercayai kitab Taurat, Zabur dan Injil itu kan. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kami diinformasikan untuk beriman kepada kitab tersebut, di mana kitab itu diwahyukan kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Tunggu Bang Pedro. Beda. Beda ya. Menurutmu beda, silakan aja, nggak apa-apa. Omonganmu di Yohanes 1 ayat 1. Di mana kata Tuhan di sini? Di sini sudah jelas. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah original teksnya apa? 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 Ayo. Saya jijik membacanya Allah di situ, karena di situ bukan Tuhan di situ yang ada. Boleh nggak Tuhanmu? Itu ada itu ada Allah di situ. Dari mana kau ambil kata Allah? Firman Allah sama Allah sama beda. Yang dari mana kau ambil kata Allah kalau nggak nyuri? Dari mana kau ambil kata Allah? Dari mana? Kata Tuhan. Dari mana kau ambil kata Allah? Dari mana kau ambil kata Allah? Dari mana kau ambil kata Allah? Oke, jadi selesai ya. Di dalam 1 Korintus yang kau bawa tadi, dengar, 1 Korintus 8 nomor 6 yang kau ambil tadi itu sudah jelas. Sebab bagi kita hanya ada satu dewa. Dah selesai. Pertanggungjawabkan omongan kau. Lek Manru, coba bukakan Kolose 2 ayat 7. Silakan, dewa lagi tuh. Silakan Anda buka. Mana di sini? Dewa di situ, dewa yang mengambil rupa manusia. Kau nggak usah ngarang-ngarang. Dewa yang mengambil rupa manusia. Woi, congor, nggak usah ngarang-ngarang bebas kau. Di mana di sini kata Tuhan? Tuhan di situ kata Allah. Kata Allah itu dari mana? Cuma nggak usah congor kau. Di mana kata Allah itu? Kata Allah itu rampok dari mana? Kata Allah itu udah ada di abad ke-5 pada Kristen di zaman Arab. Bukan aja instruksi jabat di mana sih? Woi moderator. Aduh, parah. Di mana di sini kata Tuhan di sini? Tunjukkan kepada saya original teks. Tunjukkan original teks kitabmu. Tunjukkan original teks kitabmu. Tunjukkan original teksnya. Nggak mau diskusi. Nggak bisa. Nggak bisa dia. Nggak bisa. Tuhanmu sudah penyesat. Ngapain? Nggak bisa. Ngeladenin umatnya. Nggak bisa. Kalian hanya bisa menghujat. Kalian tidak bisa membantah dalil. Ingat. Katakan samamu. Orang Kristen itu berasal bukan dari Yahudi. Orang Kristen itu berasal dari Romawi. Oke? Orang-orang yang ada pada zaman itu mengambil terjemahan kitabnya Yahudi dari abad ketiga sebelum Masehi, lalu kemudian mereka kawinkan menjadi kitab seperti ini. Mereka ingin menjual dewa mereka. Semua gelar Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Kalau kau nggak tahu tentang sejarah asli kekristenan, nggak usah mengarang bebas. Sekarang saya tanya samamu, asli kitabmu. Kamu nggak susah karena kamu nggak mau bertanya jawab. Kamu cuma mau ngamuk di sini. Sekarang kitabmu aslinya bahasa apa? Kitabmu aslinya bahasa apa? Woi, Muhammad Bangsat, nggak usah mute kau, Muhammad. Kitabmu awalnya bahasa apa? Kutanya dulu kau. Bangsat kau kurang aja. Emosi dia. Kayak kami takut aja sama kalian. Pret. Gak perlu ngamuk-ngamuk, kami gak ada takut. Kentut aja bagianmu kau, kentut. Prut. Gak ada yang bisa kau takuti di sini. Sekarang asli bahasa kitabmu itu apa? Kutanya dulu. Ini kitab ini sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kutanya dulu bahasa apa pertamanya ini? Yunani. Bahasa Yunani. Bahasa Yunani yang digunakan di situ apa? Untuk menuju kepada God. Apa? Ayo, God itu artinya apa? Dalam bahasa Yunani apa? Ayo. Jangan sok tahu kau tentang bahasa Yunani. Ya makanya saya bertanya. Ngerti bahasa Yunani. Saya bertanya bahasa Yunaninya Tuhan apa? Bahasa Yunaninya Tuhan apa? Jangan sok-sokan ngerti kau bahasa Yunani. Kalau nggak ngerti kau bahasa Yunani.
Boleh diuji, boleh. Buka kameramu. Buka kameramu, tunjukkan bahasa Yunani. Biar ku perlihatkan samamu bahwa kau itu penyembah dewa. Apa yang kau pahami tentang bahasa Yunani, ayo? Apa yang kau tahu tentang bahasa Yunani? Theos itu dewa. Itu bukan Tuhan. Dalam bahasa Yunani, yang disebut Tuhan itu akontas. Akontas itu Tuhan. Kalau Theos itu dewa, merujuk kepada makhluk-makhluk gaib. Makhluk-makhluk roh, itu dewa. Makanya dalam Wahyu 5 nomor 6, kalian itu penyembah roh bertanduk 7 bermata 7. Kalian itu bukan penyembah Tuhan, kalian itu penyembah dewa. Paham ya sampai situ ya, Kristen? Belajar, jangan cuma emosi doang. Agamamu itu bukan dari Yahudi. Tidak ada nabi yang diutus kepada orang Roma, nggak ada. Nggak ada nabi, tidak ada kitab suci yang berasal dari langit yang diutus untuk orang Roma. Pahami itu. Kalian hanya mengambil apa? Satu, terjemahan kitabnya orang Yahudi. Nih, ini kitabnya orang Yahudi. Ini kitab Tanak di bahasa Ibrani nih. Ini bukan kitabmu ini. Ini bahasa Ibrani. Ini kitabnya Yahudi, bahasa Ibrani. Ini perjanjian baru. Yang kalian sebut perjanjian lama. Padahal ini adalah perjanjian baru. Namanya kitab Tanak. Torah itu adalah perjanjian barunya Tuhan kepada Bani Israel. Itu perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Kalian penumpang gelap yang mengatakan itu adalah perjanjian lama. Supaya apa? Supaya kalian bisa menjual ini. Buku Yunani kalian ini. Buku Yunani kalian ini supaya bisa laku, kalian tempelkan terjemahan kitabnya orang. Malu gak tuh? Malu dong. Oke ya, jadi nggak usah kepanasan. Kembali kepada tema. Orang banyak yang disesatkan Kristus itu siapa? Islam atau Kristen? Silakan. Ya kalau gini aja deh, kalau kita balik deh, orang banyak yang disesatkan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang mana? Jangan lari ke Allah Subhanahu Wa Taala, jangan. lari. Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kepada saya dalilnya di dalam Bible, baik perjanjian lama atau perjanjian baru. Jangan ke Allah, jangan kesian. Kau tunjukkan kepada saya baik di perjanjian lama atau di perjanjian baru. Cuma nggak tahu dia, kesian kalau saya. Kau tunjukkan kepada saya di perjanjian lama bahwa Allah itu menyesatkan. Silakan. Tunjukkan. Atau di perjanjian baru Allah itu menyesatkan, mana dalilnya? Silakan. Di Al-Quran langsung buka di Kenapa Al-Quran. Kamu ke Al-Quran? Di kitabmu. Nah, makanya di kitabmu. Di kitabmu. Di kitabmu. Ditanya lagi di kitabmu. Di kitabmu. Di kitabmu. Di kitabmu. Jangan di kitabku. Kamu nggak tahu kitabku. Jangankan kitabku. Kitabmu aja kau nggak paham. Jangan aja dulu. Ya, waalaikum. Inilah saudara-saudara Kristen ini, emosi aja dibawa, emosi aja terus, Saya boleh bertanya, Bang Jemaat? Silakan. Nah, ini Silakan. tema abang yang abang. Nah, ini tema abang yang abang bawakan malam ini dengan berjudul orang banyak disesatkan Kristus. Iya. Ini abang ambil dalilnya dari mana, Bang? Matius 24. Ya, coba Bang. Ya. Yesus didatangi di Bukit Zaitun oleh muridnya. Ya. Lalu muridnya bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda kesudahan dunia ini?" Ya. Apa jawab Yesus? "Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan banyak orang datang, akan banyak penyesat datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang." Nah, sekarang Anda pikirkan, siapa orang di luar murid Yesus, orang-orang Yahudi ini, yang ke seluruh dunia memakai nama Yesus Kristus. Bahkan mereka mengaku kami ini pengikut Yesus Kristus. Itu siapa itu? Kristen ya? Nah, Kristen. Makanya teman-teman kita itu kayak kesurupan semua. Saya bukan mau hujat, saya tidak menghujat. Saya hanya bertanya, siapa orang banyak ini yang memakai nama Yesus Kristus, menyesatkan banyak orang? Itu siapa? Enggak gini, Ustaz. Silakan. Kalau Ustaz dengan orang banyak disesatkan, ya saya pun mungkin ada agak terimanya juga ya, karena gimana, di kekristenan tuh saya belum pernah dapat Ustaz ya,
Saya belum pernah dapat. Karena hari-hari aja dengan tahun itu nggak ada yang benar bagi mereka, nggak ada yang bagus. Kenapa? Setiap tahun itu kan mereka itu kan contoh merayakan hari tahun baru. Iya. Itu ada lagu rohaninya, telah berlalu tahun yang buruk katanya. Nah, jadi tahun yang benar tuh atau yang bagus tuh kapan adanya kan gitu? Karena setiap tahun berlalu buruk. Iya. Nah, jadi ini sebenarnya sejalan dengan tema Juma yang malam ini, makanya saya naik sejalan. Saya pikirkan itu sejalan, disesatkan gitu loh. Iya. Ya itu dia makanya. Silakan. Maaf ya Bang Jemaah, aku nggak bisa ongkarnya karena lagi ada sedikit, kalau ongkar nanti aku malu. Iya. Iya, makanya tadi saudara yang saya minta kepada mereka, kepada dia, tolong tunjukkan di Bible di mana Tuhan kami itu menyesatkan. Di dalam Bible di mana Allah itu menyatakan bahwa Tuhan yang disembah umat Islam itu menyesatkan. Kalau masuk ke dalam Al-Quran itu nggak nyambung, mereka nggak akan paham. Karena yang disesatkan oleh Allah itu di dalam Al-Quran adalah orang yang tidak mau beriman, yang telah datang kepada mereka kebenaran, tanda-tanda, tapi mereka nggak mau kemudian menerima kebenaran itu. Itu yang dikatakan dalam Al-Quranul Karim. Sedangkan orang ini tadi mintanya dalam Al-Quran. Dengar Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran itu jelas sekali. Sa'asrifu an ayatiyal ladzi yatakabbaru. Artinya Allah memalingkan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang memang memilih untuk kufur, memilih untuk kafir. Begitu. Benar Kak. Saya terima juga dengan omongan Bang Juma ya, yang menyembah berhala ya kan. Iya. Di dalam kekristenan itu ada 10 ajaran Yesus yang mengatakan di ayat kedua ya, baris kedua, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita tak berlalu kecuali aku. Yang kedua, jangan perbuat bagi patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi. Sedangkan kalau kita lihat sehari-hari ataupun di gereja, contoh di di Taman Iman tuh, di situ ada patung bergambarkan, entah betul entah enggak ya, itu katanya Yesus. Mereka tuh berdoa sujud di situ di hadapan patung loh. Ini udah melanggar ajaran Yesus menurut saya. Iya, betul. Kan, larangannya jelas, jangan bikin patung, tapi mereka justru buat. Iya. Jadi pertanyaan saya selalu itu mengatakan ya kepada teman-teman Kristen itu, yang berani bertanggung jawab, coba nyatakan inikah gambar Yesus sesungguhnya? Gitu loh. Cuman nggak ada, belum pernah saya temukan yang berani menjamin itu adalah Yesus sesungguhnya. Gitu loh. Setiap tanggal 25 Desember itu dirayakan hari kelahiran. Ya, coba. Itu bisa dijamin nggak waktu Yesus itu lahir pada tanggal 25 gitu? Iya, ini belum saya temukan sampai sekarang, titiknya belum saya temukan. Cuman tadi ya saya dengar dari bawah Bang Jumlah bicara seperti itu, iya masuk akal gitu. Iya. Jadi kalau ada teman-teman ya, saya juga nggak menentang dari agama Kristen ya, cuma saya ingin belajar juga. Ada nggak yang berani menjamin foto yang selalu kita lihat, yang selalu kita doa sujud di depan, kalau di hadapan foto itu ataupun salib bergambarkan kita nyatakan itu Yesus, ada nggak berani jamin bahwa itu Yesus sesungguhnya? Coba ada yang bisa jawab, saya belajar. Entah Bangku Masa, entah Excel, coba. Oke, nggak usah dulu lari-lari ya. Oh iya, Bang. Cara yang sederhana aja dulu. Kalau seseorang tidak pintar, maka itu karena saya merasa lebih pintar. Jika seseorang saya sebut tidak pintar, karena saya merasa lebih pintar.
Kalau seseorang saya sebut tidak ganteng, pasti saya merasa lebih ganteng. Ya. Pertanyaannya gini, kenapa kau Jumat tidak mengakui Yesus seorang Tuhan? Ya. Jadi kenapa kau tidak mengakui, atau kenapa Muslim tidak mengakui Yesus salah seorang Tuhan, salah seorang yang sangat suci? Tuhan kenapa artinya yang sangat suci. Kenapa Muslim gitu Bang Kumas saya? Iya. Apakah Muslim lebih suci dari Yesus? Jadi Yesus itu suci. Dia itu suci. Dia terkemuka di dunia. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Tetapi kesuciannya itu tidak sampai pada level maha suci karena dia makhluk. Makanya Yesus itu adalah salah seorang yang maha suci, tapi bapaknya lah yang paling maha suci. Dalilnya mana? Mana dalilnya Yesus maha suci? Dalilnya mana? Yesus, karena dia sekarang sedang bertahta di surga. Dalil. Kalau Anda berbicara seperti itu berarti sama seperti orang mabuk. Yesus telah di surga ya. Ya, mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus maha suci? Dalil. Silakan. Ya, karena setiap pejabat surga harus orang-orang yang maha suci. Bahkan mana dalilnya Yesus itu maha suci? Jadi mana? Gini, baca dulu Daniel 7:13. Yesusnya dalilnya. Rumusnya dulu kita baca Daniel 7:13. Daniel 7 itu tidak menceritakan tentang Yesus. Betul. Yang saya minta setiap nabi kudus lulus menjadi Tuhan. Lulus menjadi Tuhan. Berarti ada pendaftaran menjadi Tuhan. Nah, dia artinya gini, setiap nabi kudus lulus menjadi pejabat surga. Apa lagi tuh? Apa tuh? Terdiam bukan? Bentar Bang Juma. Aku bentar Bang Juma. Setiap nabi kudus, setiap orang-orang kudus milik yang maha tinggi lulus menjadi pejabat surga. Setiap pejabat surga pasti orang-orang yang sangat kuasa. Iya. Kalau setiap pejabat negara disebut penguasa, setiap pejabat surga disebut maha penguasa. Maha penguasa artinya Tuhan. Jadi Tuhan artinya maha Tuhan. Pertanyaan saya kembali, kenapa kau tidak mengakui Yesus seorang Tuhan, seorang yang sangat maha kuasa, seorang yang maha kuasa? Sebab pengertian maha kuasa begini, kekuasaannya. Kenapa saya tidak mengakui? Karena saya masih waras. Kalau saya sudah gila ya, saya seperti saudara Gumasa. Saya masih waras, alhamdulillah. Kalau saya sudah gila mungkin saya seperti Anda. Iya, malam. Kalau saya sudah gila mungkin kayak Gumasa ini. Iya Pak Gumasa, kita tidak bisa paksa iman orang Pak. Memang ya, kalau mereka tidak percaya ya tidak apa-apa juga. Iya. Tidak bisa juga kami percaya. Iya, tidak masuk. Bang Zuma. Betul. Tidak bisa juga kami percaya sesuatu yang tidak rasional. Bagaimana mungkin mereka? Bang Zuma, tadi pertanyaan yang menanyakan bahwa yang menggunakan nama Yesus ya, yang menyesatkan itu. Iya. Kata Yesus kepada muridnya. Jadi kalau saya Bang ya, sebenarnya di dunia ini betul. Ya, jadi banyak Bang orang yang di dunia ini yang misalnya ya, yang menyesatkan itu mengatakan Yesus Muslim. Nah itu sesat itu Bang sebenarnya. Ya, Muslim itu apa? Muslim itu adalah oknum yang berserah diri kepada perintah Tuhan, kepada ajaran Tuhan. Itu Muslim, kaidah Muslim. Nah, sedangkan Yesus mengaku di dalam Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan segala apa yang diperintahkan. Berarti dia apa? Orang yang taat, Muslim dia. Dalam kaidah Islam Muslim dia. Iya, taatnya kepada siapa Bang? Taat kepada Tuhannya. Taat kepada perintah siapa itu Tuhannya Bang? Tuhannya Yesus, siapapun itu.
Orang yang taat kepada Tuhan itu maksudnya? Enggak, masalahnya gini Bang Zuma. Maksudnya, masalahnya di abad pertama itu tidak ada satupun orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, Bang. Jadi nggak ada itu, Bang. Berarti Tuhan itu bukan maha suci, maha tinggi. Enggak, Abang mau mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu belum ada ya, Bang, berarti? Saya tidak mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalianlah yang kemudian mengklaim Tuhan kami. Oh, nggak ada, Bang. Jadi gini, Quran kan mengklaim. Yang disebut Allah itu dalam Quran Bibelmu itu siapa? Bapa itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala, Bang, karena tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala dikenal di abad pertama atau sebelumnya. Abang setuju nggak sama itu, Bang? Oke. Kalau berdasarkan kitab saudara, setuju. Berdasarkan. Iya, mantap. Terima kasih, Bang. Iya, memang berdasarkan kitabmu ini memang nggak ada. Tapi betul, Bang. Iya. Tapi anehnya, begitu masuk ke Indonesia ada nama Allah di dalam. Begini, Bang, itu kan diterjemahkan tahun berapa, Bang? Itu makanya saya tanya. Berarti berdasarkan sejarah. Kalau kita pakai waktu kan, Bang. Kenapa ada bisa nama Tuhan saya dalam kitabmu? Ini. Iya, karena Allah itu diserap dari bahasa Arab dan itu gelar, Bang, bukan nama. Di mana Anda bisa mendapatkan itu, definisi itu? Tunjukkan kepada saya bahwa Allah itu gelar. Sebentar, Bang, kalau misalnya abad pertama ada seorang Islam atau Muslim, silakan tunjukkan dulu. Tunjukkan kepada saya bahwa Allah itu gelar. Di dalam kitab Yahudi. Gak usah pakai. Ini udah kitabnya Yahudi kau bawa. Sementara moderator udah mulai panik. Bukan gini, Bang. Bukan panik. Ini pertanyaan yang sangat sederhana. Dari mana kalian merampok kata Allah ini? Dari mana kalian merampok kata Allah yang ada dalam buku ini? Di mana dasarnya kalian mengatakan itu gelar? Apa pijakan Anda mengatakan itu gelar? Bahasa apa yang mendudukkan Allah itu menjadi gelar? Disiplin ilmu apa yang kamu pakai? Ilmu gereja. Kalian kalau bukan penyesat, tidak mungkin berbicara kosong seperti itu. Gak mungkin. Anda mengatakan di abad pertama gak ada yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat. Al-Quran saya mengatakan Tuhan saya pencipta langit dan bumi. Itu hak prerogatif kami dong mengatakan itu. Sedangkan kalian hanya mengambil kata yang ada di dalam sini, kitabnya agama lain. Ini bukan kitab kalian. Ini kitabnya agama lain, kitabnya Yahudi. Yang kalian ambil terjemahannya, sementara kalian tidak punya hak untuk itu. Parah kan? Parah. Yang kedua, apesnya agama Anda itu, karena Anda tidak punya harga diri. Ketika masuk ke Indonesia yang tadinya teos, harusnya turun di dalam kitab ini menjadi dewa, bukan menjadi Allah, tetapi menjadi dewa. Teos dalam bahasa Indonesia itu dewa, itu yang sepadan dengan teos, bukan Allah. Allah kemana-mana itu Allah. Dalam bahasa Inggris Allah, dalam bahasa Yunani Allah, tidak pernah berubah menjadi apapun. Nah, sedangkan agamamu mengambil kata Allah dari Al-Quran yang tidak memiliki dasar sedikit pun. Silakan. Kalau Anda punya ilmu, Anda merasa lebih pantas berdialog, saya orangnya, silakan naik ke sini. Tapi ingat, saya tidak butuh congor, saya tidak butuh pembodohan. Yang saya butuh itu adalah ilmu, akal. Halo, selamat malam Saudara Rizjon Simbolon. Selamat malam, Bang. Iya, malam, Bang. Dari mana? Dari Katolik, Protestan? Dari Kristen? Protestan? Iya, Kristen, Bang, Bang. Oke, silakan. Bang Juma. Iya. Halo, Bang. Iya, gimana, Bang? Gimana? Tadi Bang Juma tadi mengatakan bahasa Ibrani. Gimana? Tadi Bang Juma mengatakan bisa berbahasa.
Siapa yang mengatakan saya bisa bahasa Ibrani? Tadi nggak Bang Juma tadi ngatakan bisa bahasa. Saya nggak bisa saya bahasa Ibrani. Kitab saya yang Ibrani, Bang. Kenapa emang? Kenapa emang? Ya, Kenapa soalnya emang? ada sini kita coba membacakan aja artinya gitu. Oh, saya nggak bisa. Karena itu bukan kitab saya. Abang bisa bahasa Ibrani? Bisa? Enggak, cuma saya belajar sama Oh, itu masalah. Nggak bisa, Bang. Masalah itu masalah. Masalah itu, Bang. Anda yang mengambil kitabnya Yahudi, Anda nggak bisa baca. Itu masalah, Bang. Anda mengambil kitabnya agama Yahudi, tapi Anda nggak bisa baca. Itu masalah besar. Masalah besar itu. Itu Kan ada masalah besar. penerjemahnya Bang Juma. Itu masalah besar. Itu masalah besar. Iya, bagaimana Anda bisa tahu terjemahannya itu benar? Ya sudah diartikan berbagai bahasa. Kalau saya buktikan ada kesalahan gimana? Ya bisa dibuktikan Bang Juma berbelajar. Boleh. Silakan Anda buka Yehezkiel 34 nomor 16 di Alkitab Sabda. Silakan. Kitab Sabda atau kitab Alkitab Sabda Anda buka. Di situ ada paralel terjemahan tahun sekian, terjemahan tahun sekian. Silakan. kalau kitab Sabda saya nggak punya Bang Juma. Bukan, baca, lihat di Google-nya Anda, di Google, supaya bisa nampak terjemahan-terjemahan itu tahun berapa gitu, di HP Anda. Aduh, HP kita cuma satu ini Bang Juma. Nah, itu dia. Berarti jadikan PR, Bang. Jadikan PR. Jadikan aja PR. Jadi, saya punya kitab itu Al-Quran, Bang, ini. Ini kitab suci saya. Malu saya sebagai seorang muslim, saya tidak bisa baca kitab suci saya. Saya beriman sama kitab ini, tapi saya tidak mengerti, tidak bisa baca, kemudian itu saya malu. Itu namanya gila, namanya itu. Nah, sekarang kitab Anda itu adalah kitabnya Yahudi, bahasa Ibrani. Yang memiliki kewajiban untuk membaca itu Anda, bukan saya. Bukan saya. Begitu, saudara. Sekarang silakan bahas tema aja. Jangan siksa diri Anda, kasihan nanti. Jangan Anda menyiksa diri Anda terlalu berat. Silakan kita bahas tema ini. Yang masuknya Bang Juma, coba dipaparkan dulu. Gimana? Orang yang ini kan temanya tadi. Iya. Ini bagaimana? Orang banyak yang disesatkan oleh Kristus. Itu siapa? Kita lihat di dalam Matius 24 nomor 4. Kata Yesus kepada muridnya, orang Yahudi, bukan orang Kristen. Muridnya Yesus itu orang Yahudi. Kata Yesus, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang yang datang kepada murid-murid Yesus, bukan murid Yesus, tapi memakai nama Yesus Kristus? Mereka inilah yang menyesatkan banyak orang. Iya. Boleh saya tanya di Bang Juma? Boleh, silakan. Ya biar murid atau itu kepada Tuhan Yesus Bang Juma biasanya Bang. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Enggak. Begini saudara. Yesus berpesan kepada orang Yahudi agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus itu siapa? Kalau menurut saya Bang Juma yang dari bangsa Yahudi, yang orang yang percaya Bang Juma. Siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan orang? Itu siapa? Ya orangnya saya tidak tahu Bang Juma, tapi yang penting orang yang tidak percaya Bang Juma. Percaya. Saya ulang lagi. Siapa di luar daripada orang Yahudi, murid-murid Yesus abad pertama, yang kemudian datang kepada mereka
memakai nama Yesus Kristus, tetapi ternyata mereka ini penyesat. Itu siapa, Bang? Jadi dari bangsa Yahudi, saya kurang tahu Bang Juma. Lah, Kristen ini dari mana? Yahudi atau di luar Yahudi? Ya dari Yahudi Bang Juma. Inilah kelebihan penyesat. Inilah kelebihan penyesat. Tidak bisa Anda tidak mengakui itu. Karena di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus kemana-mana untuk memurtadkan orang itu cuma kelompok Kristen. Tidak mungkin setan mengaku setan, Bang. Tidak mungkin. Tidak mungkin penyesat mengaku penyesat. Tetapi coba Anda gunakan akal sehat Anda. Murid Yesus di abad pertama, di tahun 33, Yesus berkata kepada mereka di atas Bukit Zaitun, Guru, apakah tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman dunia ini? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di luar kelompok Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus itu siapa? Yang menurut saya Bang Juma, itu cuma orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Bang Juma. Tidak ada orang yang memakai nama Yesus Kristus menjual agama di luar orang-orang yang mengaku percaya. Justru karena Anda mengaku percaya kepada Yesus Kristus, maka kalian menjadi Kristen. Kristen pengikut Kristus. Di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus itu cuma kalian Kristen. Tidak ada yang lain. Jadi penyesat itu, ya siapa lagi? Tak ada yang memakai. Hindu tidak, Buddha tidak, Yahudi tidak, ateis tidak, Islam tidak. Kalianlah satu-satunya yang dimaksud. Bang Juma bukan istilah di dalam Yahudi, tapi sebagai manusia Bang Juma. Nah, Yesus itu mengelompokkan kemudian antara domba dan serigala. Domba itu muridnya, serigala itu yang nyamar-nyamar muridnya. Yang dimaksud di sini adalah serigala-serigala ini orang-orang non-Yahudi yang ngaku-ngaku pengikut Yesus. Itulah yang dimaksud, yang memakai nama Yesus. Tidak ada kelompok di luar Kristen yang memakai nama Yesus Kristus. Nggak ada. Nggak ada. Cuman kalian. Dan kalianlah yang kemudian orang-orang pertama dari agama kalian yang mendatangi murid-murid Yesus. Menganiaya murid Yesus. Membunuh murid Yesus. Mengambil ajarannya murid Yesus. Lalu membagi-bagikan kepada Romawi. Itu siapa? Ya pendiri agama Kristen. Yang pertama mengaku bertemu dengan Yesus Kristus di padang gurun menuju Damsik itu kan pendiri agama Kristen, Paulus. Maka yang dimaksud di situ adalah jelas Paulus in the gang. Siapa lagi? Di luar Bani Israel yang memakai nama Yesus Kristus itu siapa? Selain Kristen. Bukan Paulus. Suaranya tidak kedengaran, Abang. Suara Abang tidak kedengaran. Gimana? Pendiri Kristen itu bukan saya. Lalu siapa? Siapa pendiri Kristen? Yesus yang. Waduh. Yesus sendiri. Yesus yang mana? Yesus yang mana? Karena Yesus itu ada. Yang dibilang tema ini. Yesus itu ada dua. Yesus itu ada dua. Yesus anak Maria orang Yahudi dan Yesus yang dibuat oleh orang Romawi. Yesus yang mana yang Anda maksud? Kalau Yesus yang Anda maksud adalah orang Yahudi ini, anak Maria, itu tidak mendirikan agama Kristen. Enggak. Tapi kalau yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus, itulah yang mendirikan agama Kristen ini. Gitu, Bang. Yesus itu cuma satu Bang Firman, tidak ada. Ada dua, minimal dua Yesus itu. Yesus ada dua, minimal dua. Ya. Nah, Yesus sendiri yang. Di mana Bang Juma tertulis di Alkitab?
Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus sendiri mengatakan. Matius 24. Matius 24. Nomor 23. Nomor 24. Nomor 25. Nomor 26. Yesus mengatakan itu. Silakan Anda baca. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu. Nah, itu banyak. Dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin Yesus palsu atau Kristus palsu ini akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah tuh banyak Mesias tuh. Ada yang datang ke padang gurun ketika Paulus menuju ke Damsik. Siapakah engkau? Akulah Yesus Kristus. Nah tuh, nyamar. Ada tuh, datang kepada Paulus. Kata Yesus kepada Yahudi, jangan kau percaya. Makanya Paulus itu tidak ada suratnya ditujukan kepada orang-orang di Yerusalem. 13 buku yang ditulis Paulus semuanya untuk di luar Yahudi. Karena Paulus tahu tidak mungkin dipercayai oleh orang Yahudi, nggak mungkin. Begitu Bang. Ya kalau menurut saya Bang Juma, kalau Mesias palsu itu Bang Juma, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu agama menurut saya Bang Juma. Lah, justru ketika Anda mengatakan Tuhan Yesus, itulah Anda yang penyesat itu. Sejak kapan Yesus itu disebut Tuhan Yesus? Gak ada itu Yesus dipanggil Tuhan Yesus pada zamannya. Dia dipanggil Rabi, dia dipanggil Maran, bukan dipanggil Tuhan. Suara Anda putus-putus. Nah ini sudah masuk ke dunia hayal ini abangku. Kalau udah kayak gitu, sudah masuk ke alam kuasa kegelapan. Anda mencoba membawa saya kepada alam kuasa kegelapan. Tidak bisa. Memang secara sulit. Sulit ini Bang. Dia bisa katakan dia anak domba Bang. Sulit itu Bang, sulit. Sulit itu Bang. Sulit diterima itu. Yang arti Bang Juma. Suara Anda juga putus-putus Bang. Suara Anda putus-putus. Mesias palsu itu yang menyesatkan banyak orang. Satu-satunya pengikut Mesias di bumi ini hanya Aliteng. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Satu-satunya kelompok pengikut Kristus di bumi ini ya Aliteng, siapa lagi? Sedangkan Yesus yang mengatakan sebab Kristus palsu atau Mesias palsu. Pengikut Mesias, pengikut Kristus hanya kelompok Kristen. Kandidatnya cuma kalian, siapa lagi? Kalau bukan kalian, tunjukkan orang banyak pengikut Kristus itu yang mana? Tunjukkan ke kami, biar kami lihat, benarkah demikian? Begitu saudara-saudara. Bang, saya Islam Bang. Oh iya, makasih saudara Aji. Sehat selalu. Salam kenal ya. Oke, saudara Jeremy, apa kabar? Selamat malam. Halo, saudara Jeremy. Selamat malam. Halo. Selamat malam saudara Freddy Ciniago. Halo.
Selamat malam. Bang. Iya, halo. Silakan Bang. Dari mana? Bang. Waalaikumsalam. Saya Islam dari Sumbar, Bang. Sumbar, Sumatera Barat. Iya. Ada yang ingin disampaikan? Makasih. Halo Saudara Jeremy, selamat malam. Halo. Sesta. Sis. Jeremy. Juremi. Oke, saya diturunkan kawan. Itu melasa. Kamu tidak ngerti apa itu Tuhan masalahnya. Tuhan itu apa? Dengarkan dulu. Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu jangan dulu. Bukan begitu. Kalau kau mengatakan Tuhan itu penguasa, presiden juga penguasa, saya juga penguasa. Saya juga penguasa. Tuhan penguasa, tapi sebutan kepada penguasa di dunia. Tuhan Maha Penguasa. Maha Tuhan. Maha Tuhan. Jadi gini, dengarkan. Tuhan artinya penguasa. Maha Tuhan, Maha Penguasa. Maha Penguasa lah yang diistilahkan jadi Tuhan. Jadi Yesus itu salah seorang Tuhan. Maksudnya salah seorang yang bisa nggak menggunakan istilah-istilah normal aja? Nggak usah pakai istilah-istilah dari rumah sakit jiwa, boleh nggak? Dengarkan misalnya ini. Yesus utusan ini, karena Tuhan. Ini istilah ini ada nih di isi kepalamu. Dengarkan ya, Tuhan atau disebut dengan semua itu kan selamat pagi Tuhan, artinya kan selamat pagi yang mulia, kan gitu ya. Nah, kemudian itu disebut kepada penguasa-penguasa atau pejabat-pejabat di dunia. Iya, enggak usah kamu nobatkan gelar pencipta langit dan bumi itu kepada makhluk dan gelar makhluk kau sampaikan, kau nobatkan kepada pencipta langit dan bumi. Enggak usah. Dengarkan gini, ini normal aja, jangan istilah-istilah rumah sakit jiwa dipakai. Dengarkan dulu. Jadi gini. Selamat pagi Tuhan, artinya selamat pagi yang mulia. Iya, itu selamat pagi. Ucapan selamat pagi itu. Dengar. Ucapan selamat pagi itu. Jadi Tuhan artinya Maha Tuhan. Tuhan artinya, kalau Tuhan artinya penguasa, Maha Tuhan artinya Maha Penguasa. Kan simpel. Kan itu Tuhan itu berasal dari mana? Nggak usah pakai istilah-istilah rumah sakit jiwa. Apa? Pencipta langit dan bumi itu satu. Yesus itu ciptaan. Udah, selesai. Iya kan? Yesus ciptaan dari Tuhan yang Maha Pencipta. Itu dulu, nggak usah kau peribet dirimu. Udah agamamu ribet, kau peribet lagi dengan bahasa-bahasa rumah sakit jiwa. Sampaikan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wah, saya dari Malaysia, peminat kamu Soma. Jadi nggak usah pakai istilah-istilah rumah sakit jiwa, pakai yang sederhana aja. Pencipta langit dan bumi disebut sabar aja. Ya, Yesus salah seorang Tuhan. Nah, itu bingung saya. Tuhan artinya Maha Kuasa. Maha artinya sangat. Bilang aja. Dia seorang yang sangat kuasa. Kenapa bisa dia sangat kuasa? Karena dia salah seorang pejabat surga. Setiap pejabat surga pasti memiliki kekuasaan melebihi daripada pejabat-pejabat dunia. Maka dia disebut Maha Kuasa. Setiap pejabat surga itu disebut. Sakit kamu ini kawan. Ada salah satu yang paling maha kuasa, itulah Yahweh. Astagfirullah. Gak usah kamu pakai istilah kayak begitu. Bilang aja pencipta langit dan bumi itu satu. Namanya misalnya Yahweh menurut pandanganmu. Jadi Yahweh itu adalah Tuhan segala Tuhan. Berarti banyak Tuhan kalau begitu. Iya. Kristen sejati harus mengakui banyak pemimpin di surga. Tuhan artinya pemimpin di surga. Tuhan artinya pemimpin di surga.
Di surga ada berapa pemimpin? Di surga setiap Halo, selamat malam saudara. Oke. Halo. Selamat malam. Sudah 3 kali minta permintaan Bang. Silakan bicara. Silakan naik teman-teman non-muslim. Oke, santai aja cuma, nggak usah dulu. Ini kan kenapa ini lagi yang naik? Cuma nggak usah. Jangan kau tunjukkan kau takut sama saya. Saya nggak mau kena virus. Ya. Jadi pertama kita bahas dulu istilah di dunia, oknum-oknum di dunia ya. Tuan artinya penguasa atau yang mulia, itu kan gitu. Nah, apa sih moderator ini? Maha Tuhan. Apa yang mau didiskusikan dengan kayak begitu gayamu? Tuhan, Maha Tuhan, apa? Jadi Yesus itulah apa? Gimana sih harus mengarahkan diskusi saya ini? Di surga banyak pemimpin-pemimpin, banyak pejabat. Terus kita mau kasih edukasi apa ini? Dibilang dia anggota DPR bukan, anggota MPR juga bukan. Oh, pejabat surga. Di surga banyak pejabat. Bayar pajak nggak mereka? Minta lagi naik. Halo, selamat malam, saudara Jas. Halo, Bang Suma. Malam. Ada ampang kak Bang Suma, pasien corona. Iya, cocok nih, bawa nih lisu. Iya. Oke Bang. Iya, ikat di pohon ya. Jam lepas saya lah. Naso lagi ki. Bang. Manrase. Tak bekasi senerakai nataro. Halo, selamat malam saudara Jaspen. Assalamualaikum, lanjut. Salam. Siap. Togit tokawi. Seumur-umur aku dengar itu ada yang namanya Maha Tuhan ya. Nah itu dia pejabat surga ini. Maha Tuhan. Maha Tuhan, Tuhan di mana-mana. Enggak, maksudnya kalau dia mau diskusi harusnya dia nggak usah menggunakan istilah-istilah rumah sakit jiwa. Iya. Kayaknya mantan pasien dia ini. Istilah tuan ngasih Jos. Topongoro. Toje. Lanjut lagi. Siap, makasih. Orang Kristen pun pusing dibuatnya. Halo, selamat malam saudara kabur. Kristen aja pusing dengar itu. Makasih Bunda Rahma. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin gabung Bang Juma. Izin dulu ya Bang. Ye. Silakan Bang, makasih. Halo saudara Ciki ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Islam daripada Malaysia. Iya, aku daripada Malaysia. Hati-hati di jalan. Makcik. Kat rumah ni, kat rumah. Oh, rumah, kirain mau ke jalan. Iya. Nak ucapkan semoga sukses untuk api yang kedua.
Amin. Makasih Maji, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, Saudara Puadi. Ya Bang Zuma, selamat malam. Ya, dari mana Bang? Katolik, Protestan? Alhamdulillah, saya Islam Bang. Alhamdulillah, Masya. Makasih Bang, makasih. Sehat selalu Bang ya. Panjang umur, sehat selalu. Rapatkan barisan. Teman-teman yang ini yang multi tolong dibatalkan kalau memang Muslim, biar nggak terlalu banyak yang multi gitu. Halo, selamat malam Saudara si Willy. Iya, selamat malam. Iya, malam. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Protestan. Bisa buka kamera Bang? Bisa dong. Bisa tapi kayaknya nggak bisa ini. Hanya 3. Oh, nggak bisa bro. Nggak bisa ya? Ya gimana teman-teman yang di bawah, moderator gimana? Hanya berapa itu Bang? Ya kok 300 nggak cukup, nggak memenuhi syarat open cam. Iya. Bagaimana? Netizen mintanya kita buka kamera, Saudara. Netizennya. Kita saya mau open cam tapi nggak bisa. Kita mau apakan itu? kita ini sapa dulu. Saudara Moza. Udah turun dia. Gini aja Bang Jum, nanti kalau ada yang open cam nggak apa-apa saya diturunkan. Sebelum ada yang open cam kan bisa kita boleh dialog. Iya. Silakan Bang. Ini temanya orang banyak yang disesatkan Kristus itu siapa? Karena Yesus mengatakan waspadalah sampai nomor 31. Silakan. Iya, justru itu saya naik karena itu kan di atas bentuknya pertanyaan. Iya. Dan di mana ada Yesus menyesatkan orang, tidak ada. Di mana ada ayatnya itu? Yang tadi Bang, Matius 24 nomor 4, Yesus minta kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada murid-murid, memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi menurut Yesus, akan banyak orang datang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus. Orang-orang ini menyesatkan banyak orang. Nah itu yang kita cari, orang yang memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang itu siapa? Ya yang bukan Yesus tentunya. Yang menggunakan nama Yesus tapi dia menyampaikan pengajarannya yang bukan ajaran dari Yesus. Di situ aja kita lihat. Iya. Yang datang kepada murid Yesus di abad pertama memakai nama Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang itu siapa? Ya yang ajarannya itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus, yang memberitakan keselamatan yang bukan keselamatan di dalam Yesus, ya pasti itu ajaran sesat. Entah siapa itu, yang penting ajaran yang di luar dari Yesus itu pasti sesat. Itu aja kuncinya. Bukan di luar Yesus Bang. Orang ini datang memakai nama Yesus Kristus. Mereka kelompok orang ini kemana-mana menjual nama Yesus Kristus. Mau dia benar kek, mau dia salah kek, mau ajarannya sama kek, yang jelas di luar dari murid Yesus orang Yahudi itu kemudian datang kepada murid Yesus mengatasnamakan Yesus, tetapi sebenarnya mereka ini adalah penyesat. Itu
Itu kan konteksnya jelas. Yesus datang di Bukit Zaitun. Muridnya duduk. Matius 24 kan? Matius 24 ayat nomor 4 sampai nomor 5. 24 ayat 4 dan 5. Ya. Ayat 4 dan 5. Jawab Yesus, kita baca dulu Bang ya. Iya. Jadi di dalam Matius pasal 24 dari ayat 4 saya baca ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, dari kedua ayat ini kan sudah jelas sekali, dan itu sudah pernah terjadi bro. Ada orang yang mengaku dia adalah Mesias, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang Mesias, dia tidak tahu apa-apa tentang ajaran Mesias. Mengaku aja sebagai Mesias gampang kan, tetapi yang menjadi standar apakah itu benar Mesias atau bukan, yang jelasnya Mesias itu sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Kemudian kalau kemudian ada orang yang datang lalu mengaku Mesias, nah kita lihat dari acaranya kan begitu. Anda mencoba itu pasti sesat. Enggak, bukan begitu caranya. Murid Yesus itu Yahudi. Mereka diminta Yesus waspada supaya orang Yahudi ini jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat kepada murid Yesus yang Yahudi ini. Orang yang datang memakai nama Yesus Kristus itu bukan dari golongan mereka. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada orang-orang Yahudi murid Yesus di tahun 33 ini? Ngaku-ngaku bertemu Yesus, menerima firman dari Yesus, mendapat pengajaran dari Yesus, mengaku pengikut Yesus, kemana-mana Yesus, Yesus, Yesus. Itu siapa? Nah kira-kira menurutnya Bro Zuma siapa itu? Kami siapa lagi kalau bukan Kristen siapa lagi? Cuma Kristen. Kami kan tidak pernah mengaku kami adalah Mesias. Lah, bukan masalah tapi kami adalah saudara. Kami adalah jangan ke situ dulu. Pengikut Yesus. Jangan di situ dulu. Orang ini mengaku pengikut Yesus. Mereka datang, kalian datang ke suatu tempat. Itu kalian pakai nama siapa? Yesus Kristus kan? Yang kalian bawa, kami adalah pengikut Yesus Kristus. Kan Yesus mengatakan kepada Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Kalian di sini siapa? Yahudi. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku. Nah, Kristen ini datang memakai nama siapa? Ketika mereka datang kepada murid-murid Yesus yang asli, mereka mengatasnamakan siapa? Paulus misalnya, contoh Paulus bertemu dengan siapa menurut Paulus? Yesus Kristus kan? Ketika Paulus datang kepada murid Yesus, saya bertemu dengan Yesus Kristus loh. Murid menerima pesan dari gurunya agar waspada kan? Kepada orang-orang yang datang memakai nama Yesus Kristus kan? Artinya orang yang datang menjual ajarannya mengatasnamakan Yesus Kristus. Kalau bukan Kristen lalu siapa bang? Oke, begini Bang Zum. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kalau memang itu hasil analisa dari Bang Zum, nggak apa-apa. Yang penting bukan dengan sengaja mempelesetkan ayat itu, khusus kedua ayat itu. Jadi menurut saya dan semua kita yang memiliki pemikiran yang cukup, sudah jelas nih apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Kita tidak meraba-raba atau nggak perlu menafsir lagi apa maksud Yesus itu, karena di sana penekanannya orang yang memakai nama Yesus bukan hanya semata-mata pengikut Yesus, tetapi memakai dengan nama Yesus dengan mengklaim dirinya dia adalah Mesias itu bukan hanya pengikut Yesus seperti yang Bang Zuma sampaikan. Tetapi ketika ada orang datang memakai nama Yesus atau memakai ngaku Mesias dan dia mengklaim dirinya dialah Mesias itu,
Itu loh Bang. Nah itulah penyesat itu. Nah orang Kristen kan tidak mengaku kami tidak mengaku kami Mesias. Kami pengikut Yesus. Itu maksudnya. Gampang sekali ya. Oke. Kalian mengajarkan agama Kristen ini memakai nama siapa? Kami mengajarkan kekristenan itu dengan bukan dengan sesempit itu Bang Jo. Iya enggak, maksud saya Kristen ini menyebar ke seluruh penjuru pakai nama siapa? Nama bom kah atau nama Yesus? Itu dulu. Nama Yesus lah. Nama Yesus. Nama kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Memakai namaku dalam arti dan berkata, mengaku diri sebagai Mesias kan? Tidak mesti begitu. Tidak mesti orang itu akulah Yesus, tidak mesti. Nah, orang sesuai dengan ayat itu? Enggak. Itu multitafsir, Bang. Bisa diartikan. Bang Jum, baca dulu ayat 5-nya Bang Jum. Ya. Kita baca dulu Abang. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Akulah Mesias. Aku Yesus. Saudara. Artinya begini. Artinya orang itu datang mengatakan Yesus itu adalah Mesias. Bukan begitu Bang. Itu memplesetkan itu namanya. Bukan orang itu datang dan berkata itu Mesias, tetapi orang itu muncul lalu mengklaim dirinya sebagai Mesias supaya dia dianggap sebagai Mesias, dihormati sebagai Mesias. Padahal bukan. Nah itulah penyesat. Oh gitu. Iya dong. Oh, jadi kalau dikatakan bahwasanya orang-orang ini yang datang itu adalah harus mengaku Kristus gitu. Itu baru disebut penyesat. Orang itu bukan mengakui Kristus, tetapi orang itu mengakui dirinya Kristus. Itu. Orang itu mengaku Kristus. Orang itu mengaku Kristus. Dirinya. Iya, mengakui dirinya. Mengakui dirinya, akulah Kristus atau akulah Mesias. Itu orang brengsek. Oh begitu. Iya dong, ayat 5 itu kan jelas Bang Jo. Oke, baik. Saya ikuti irama Anda ya. Saya ikuti irama Anda. Bukan irama saya Bang, tapi kata Alkitab. Orang banyak itu, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi menurut saudara, orang itu mengaku Mesias. Yes, dia mengaku dirinya Mesias, lalu kemudian berkesempatanlah dia untuk menyesatkan banyak orang karena orang yang tidak tahu. Berarti inilah Mesias. Ayo kita ikuti dia, padahal bukan. Baik. Jadi bukan kata saya, bukan irama saya Bang. Makanya tadi saya itu perkataan Alkitab. Silakan Bang. Baik. Makhluk yang datang kepada Paulus itu mengaku siapa? Makhluk yang mana yang datang kepada Paulus? Banyak yang datang kepada Paulus. Ketika dia ke Damsyik. Paulus ketika di Damsyik, dia mendapat semacam apa itu ya? Penglihatan. Dia yang datang kepadanya mengaku siapa? Jangan ketawa dulu. Enggak, yang datang kepada Paulus itu memakai nama siapa? Yesus. Memakai nama Yesus. Bukan memakai. Bentar Bang. Bukan memakai nama Yesus Bang. Bukan memakai nama Yesus. Tetapi Yesus sendiri. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Dari mana? Ketika Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus? Dari perkataan itu, bro. Dari perkataannya. Sekarang penyesat itu berkata apa? Loh, dari mana Anda tahu bahwa itu penyesat? Enggak, saya tanya dulu kepada saudara. Bang Zuma selalu begini saya Bang. Tanya dulu, saudara. Kita santai, Bang. Kita santai, Bang. Kita santai. Kita santai, Bang. Sekarang silakan. Sekarang Bang Zuma mengatakan suara itu suara penyesat. Ya. Sekarang saya tanya sekarang, kalau Bang Zuma mengklaim itu adalah suara penyesat, dari mana Anda mengatakan begitu bahwa itu suara penyesat? Oke, baik ya.
Yesus berkata di dalam Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Kita buka. Silakan. Silakan Anda buka. Yohanes 16. Iya, silakan Anda buka. Ayat berapa? 7, 8 dan seterusnya. Satu perikop atau satu bab boleh Ayat Anda tunjukkan. 7. Enggak, bagian ayat tertentu lah, jangan satu perikop lama kali kita. Oke. Yohanes 16, perikopnya pekerjaan penghibur. Oke Bang, dari ayat berapa kita baca? 7, 8 dan seterusnya. Seterusnya kok banyak sekali. Ya, kalau Anda butuh saya ajarkan, tambahkan lagi dalilnya. Fokusnya di 7 dan 8. Ayat yang Bang Zuma angkat itu yang mana? 7 ayat ya, dan 7, 8 dan baik, seterusnya. kita baca. Silakan. Ya. Ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Puji Tuhan. Oke. Ya, silakan. Oke. Yang datang setelah Yesus pergi siapa? Yang datang setelah Yesus pergi, Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Mana yang betul? Yang datang Yesus atau yang datang Roh Kudus? Oke. Jadi begini Bang Zum. Ya. Ini namanya menangis tapi mencoba untuk tertawa. Oke, terima kasih. Aku akan pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, dia tidak datang. Aku harus pergi. Jadi setelah aku pergi, siapa yang datang? Aku atau oknum lain? Jawab. Oke, oknum saya lain jawab, atau bro. aku yang datang? Oknum lain atau aku? Silakan. Kalau itu yang dipermasalahkan, lalu tidak memperhatikan konteks dari setiap ayat, maka tadi aku terjadi bilang kesalahan baca besar. dan seterusnya Anda tertawa. Dari mana? Sabar dulu Bang Zum, sabar dulu. Izinkan saya memberi penjelasan. Oke. Silakan. Kalau kita melihat perikop Yohanes tadi yang kita baca, ya sabar dulu dong. Yang datang Yesus atau oknum lain? Sabar dulu dong, biar saya menjelaskan ayatnya. Nggak usah cari celah untuk lari. Yang datang yang datang Yesus atau pribadi lain. Yesus yang datang atau pribadi lain. Di atas itu Bang Zum, Yesus yang datang atau pribadi lain. Di atas itu kan Anda bertanya dengan topik itu, maka kami harus memberi jawab. Saya bertanya supaya jelas. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus sendiri atau oknum lain? Menurut ini diperhatikan ayatnya Bang. Makanya diperhatikan ayatnya. Mulai sakit. Kedatangan janji Yesus tentang Roh Kudus itu datang menghibur atau memberikan penerangan, memberikan tuntunan bagi setiap orang. Mulai berdarah. Lihat perikopnya, bro. Yang datang setelah Yesus, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, dia, oknum lain ini tidak datang. Berarti yang datang setelah Yesus pergi, yang datang Yesus atau oknum lain? Ketika Yesus memperlihatkan dirinya kepada Paulus bukan dalam bentuk visi, tetapi dalam bentuk penglihatan. Paulus tidak melihat sosok pribadi, bro. Makanya saya bertanya sama saudara, siapa yang datang kepada Paulus? Anda mengatakan Yesus, sementara Yesus mengatakan yang datang setelah aku bukan aku. Kalaupun ada yang datang memakai nama aku, itu penyesat. Ya. Kalau Yesus datang kepada Paulus untuk memperlihatkan, menunjukkan kepada Paulus tentang Yesus. Makanya kuncinya. Tapi kalau masalah kedatangan Roh Kudus di sini sebagai penghibur, makanya jangan disamakan. Makanya kuncinya yang datang setelah Yesus itu sopo? Siapa yang datang setelah Yesus? Aku memang harus pergi.
Sebab kalau aku tidak pergi, dia penghibur itu tidak datang. Ya aku pergi dong. Yang datang aku lagi. Bukan. Berarti yang datang kepada Paulus itu penyesat. Masih kuat bertahan. Masih kuat. Masih kuat. Dibuka. Mic-nya dibuka. Masih kuat bertahan. Kalau masih kuat saya naikkan levelnya nih. Kalau masih kuat. Ayo. Ayo. Udah di-mute saudara. Aduh, saya udah di-mute saudara. Oke. Sekarang saya tanya. Aduh, nggak boleh. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Yang datang setelah Yesus pergi menurut Yesus, Yesuskah atau oknum lain? Jawab. Bang Jum, makanya saya makanya tadi saya jelaskan tadi. Bang Jum, perhatikan. Bang Jum, udah iya. Anda turun. Saya nggak butuh pembohongan. Aduh, takut ya. Dengan hormat saya minta Anda turun. Takut diberi penjelasan. Dengan hormat saya minta Anda turun. Saya dengan hormat saya minta. Dengan hormat saya minta Anda turun. Makasih. Anda nggak bisa. 3 kali saya tanya. 3 kali sudah cukup. Ya. Tidak perlu menang kalah. 3 kali sudah cukup bagi saya untuk mengetahui bahwa Anda itu mencoba untuk menutupi kebotolan dan kebohongan Anda. Tema saya belum tergoyahkan. Saya belum naik level. Ingat ya. Anda tadi mengatakan banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Untungnya Anda itu pembohong. Kalau tidak Anda saya bal-balin di sini. Karena menurut Paulus semua Kristen itu adalah Kristus. Saya sanggup memberikan data itu. Semua Kristen adalah Kristus. Saya bisa memberikan data itu. Saya kantongin data itu. Makanya aku bilang, kalau Anda masih kuat bertahan, saya naikkan levelnya. Tapi ternyata Anda cuman pembual. Anda tidak bisa menghadapi saya berdialog dengan akal sehat. Kecuali hanya jurus tipuan. Ngapain orang licik di sini? Tidak perlu. Cukup saya perlihatkan kepada khalayak banyak, kamu penipu, kamu pendusta, kamu licik seperti iblis yang datang kepada Nabi Adam. Silakan teman, selamat malam. Jangan jadi orang licik kayak tadi. Penipu. Malam. Iya, malam. Dari mana? Katolik, Protestan? Aku Protestan, Bang. Protestan. Silakan, orang banyak yang memakai nama Yesus itu Islam atau Kristen? Kristen, Bang. Jadi yang penyesat itu siapa? Muslim. Lebih parah lagi nih. Lebih parah lagi kayaknya. Saya tanya Anda, apakah Anda pandai bahasa Arab? Ana mahir fil lugatil Arabiyah. Limaza? Cuma tahu itu saja. Limaza? Cuma tahu itu saja. Limaza? Muhammad orang mati disembah. Udah, Anda turun Bang, Anda turun di bawah. Saya tidak ingin kemudian maki-maki Anda di sini. Anda sudah tua. Gak enak kalau saya maki-maki Anda kan ya. Mending Anda turun di bawah. Gak butuh orang bodoh yang sombong. Saya butuh orang yang pintar, jujur. Itu aja. Pintar, jujur. Kalaupun bodoh, dia tidak sombong dan mau belajar. Selamat malam Saudara Frankie. Malam Bang Juma. Siap. Katolik, Protestan Bang. Mohon maaf Bang Juma, ini saya yang dari Papua Nugini Bang Juma. Islam, Katolik, Protestan? Saya Islam Bang Juma. Saya Islam. Siap. Ada perintah? Papua Nugini. Ini Bang Juma, di Papua Nugini itu sekarang sudah ada sekitar 200 Bang Juma orang yang sudah mualaf. Cuma saya tidak ada teman Bang Juma untuk ngasih arahan ke saya. Mungkin Bang Juma nanti setelah live ini bisa lihat video-video saya Bang Juma. Mohon maaf saya baru pertama kali live ini Bang Juma, makanya bingung saya mau bicara apa. Intinya saya yang ini Bang Juma yang kenapa diturunkan?
Itu berita penting. Papua Nugini banyak mu'alaf. Informasi penting harus disebar. Bahwa yang banyak bukan murtad, yang banyak mu'alaf. Bang Handi tolong di follow teman yang tadi yang barusan, Fengki. Kalau bisa minta nomor kontak beliau. Minta kontak beliau. Nanti Bang Handi tolong komunikasi dengan beliau. Maaf saudara Fengki ya, nanti komunikasi dengan tim saya. Apa yang penting untuk kita bahas, yang kita bicarakan, mana tahu ada sesuatu yang penting terkait dengan sahabat-sahabat di sana yang mu'alaf. Oke, maaf ya. Saudara Refail, selamat malam. Selamat malam Bang Zuma. Siap. Katolik Protestan Bang? Katolik. Ya, silakan Bang. Jadi Bang Zuma, siap. Kita ini debat sampai kiamat pun semua orang punya emosi dan semua orang punya pikiran sendiri ya. Pikiran. Tapi Kristen di dalam menelaah, di dalam mempercayai agamanya tidak pakai akal Bang. Itu masalahnya. Kalau Kristen itu menggunakan akalnya dalam beragama, dalam merangkul dan menganut agamanya, pasti meninggalkan Kristen. Saya yakin itu. Kenapa Anda katakan gitu? Karena tidak masuk akal Tuhan dibunuh manusia. Ya, itu karena memang tujuannya bukan bukan Tuhan dibunuh manusia, kemanusiaan itu dibunuh oleh manusia. Lah berarti yang menebus kalian ini manusia dong, bukan Tuhan. Ya, kan firman yang menjadi manusia, tetapi dalam diri manusia Firman menjadi manusia. Firman menjadi matahari. Bedanya? Kuasa Tuhan telah membentuk satu daging di mana di dalam ada manusia dan firman-Nya. Lah, yang lainnya apa bedanya? Yang lainnya. Yang lain saya dengan kamu tidak ada firman, kita hanya manusia. Kata siapa? Yesus mengatakan Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan hanya dari roti tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kita sampai kiamat. Tunggu. Yesus mengatakan dalam Matius 4 nomor 4, manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya benar. Saya dan Yesus sama. Apa yang Anda ingin tontonkan situ? Yohanes 6 kenapa? Begini, kita debat gimana pun juga, yang kita ingat adalah Yesus yang turun dari sorga. Kamu kalau kamu kalau ikut Yesus yang turun dari surga, kamu tidak mungkin menjadi Kristen. Tidak mungkin. Kenapa? Yesus yang turun dari surga itu yang menurut saudara itu adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Kalau yang Anda katakan iblis yang turun dari surga yang Anda ikuti, itu juga betul. Yang Anda ikuti adalah iblis dari surga, betul memang. Iblis itu memakai nama Yesus. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat, planos, iblis, pembohong, penipu yang datang kepadamu memakai namaku, Kristus, Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang Anda ambil ayat adalah di sini 24. Tapi kalau Anda lihat di sini, ini apa orang apa? Kanaan. Ini bukan orang Israel ini. Ini bangsa di luar Israel. Memang betul. Dan karena imannya dia diselamatkan. Kata siapa? Iya. Kata siapa imannya diselamatkan? Karena imannya dia disembuhkan. Hai ibu. Besar imanmu. Besarlah imanmu. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang kau kehendaki? Apa yang dikehendaki ibu itu? Apa yang dikehendaki ibu itu? Anaknya sembuh tok. Sembuh. Berubah nggak dia menjadi domba? Berubah nggak orang itu menjadi domba? Iya, itu domba itu bahasa kiasan. Kena zumba. Kamu saudara, domba itu hiasan untuk Bani Yakub, bukan di luar Bani Yakub. Itu menurut Anda. Yeremia 50 nomor 17.
Yeremia 50 nomor 17. Yakub adalah domba. Keturunan Yakub adalah keturunan domba. Anjing kau cuma congor jak. Di luar daripada Bani Yakub itu disebut anjing. Oke? Di luar daripada Bani Israel itu disebut anjing. Anda tahu ya, sejarah orang Kanaan itu orang yang membakar anaknya, bayinya untuk membakar alam mereka. Mau kemanapun. Yesus mengatakan tidak layak roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata anjing itu? Benar Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Benar imanmu, memang lu anjing, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Nah itu betul. Maka wanita Kanaan itu tidak bisa menjadi domba. Tidak bisa, dia tetap anjing. Bahkan kalau Anda baca kitab Wahyu nomor 9, di luar Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi itu disebut jemaat iblis. Itu kitab Anda sendiri yang mengatakan itu. Lihat ini. Dalam perjanjian lama apa kata Yeremia? Dia berfirman, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatannya daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini perjanjian lama. Itu kemudian betul. Dalam perjanjian lama Tuhan itu benar sekali. Itu benar sekali. Itu benar sekali. Makanya Yesus turun. Itu benar sekali. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan aliteng. Gak ada hubungannya dengan aliteng. Yang dimaksud Yesus itu ada di dalam kitabnya Yesus sendiri, pengakuan Yesus. Kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Paham itu ya? Jadi kembali kepada tema. Sabar dulu, Bang. Kemana saya harus datang? Kemana saya harus pergi? Kemana saya harus pergi? Zuma, saya nggak pernah takut sama kalian. Zuma, saya nggak pernah takut sama kalian, nggak pernah takut. Bagi saya kalian tidak. Di sini, apa kata? Katanya Injil di sini. Aku akan mengatakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, ada nggak di situ? Ada nggak? Telah kuadakan kepada nenek moyang mereka. Makanya jawaban tadi perjanjian baru itu. Aku akan perjanjian baruku adalah baca nomor 3-3-nya. Iya. Perjanjian barunya apa? Apa perjanjian barunya di situ? Perjanjian baru. Nah, nomor 3-3 kau baca. Nomor 3-3 kau baca. Apa bacanya di situ? Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Melainkan. Memegang tangan mereka. Melainkan apa? Islam set. Melainkan apa? Perjanjianku. Bentar, mana ini? Bentar. Nomor 3-3-nya apa? Aku akan. Benar. Apa perjanjian? Nomor 3-3-nya apa bunyinya? Tetapi perjanjianku kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, menuliskannya dalam batin mereka, maka aku akan menjadi Allah bagi mereka. Apa yang ditanamkan sebagai perjanjian baru di situ? Taurat. Ya, Taurat. Berarti Taurat itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Ya, perjanjian lama, tapi di sini dikatakan perjanjian baru. Iya benar. Taurat itu adalah perjanjian baru. Orang Kristen penyamar, orang Kristen penyesat inilah yang melantik kitabnya orang Yahudi sebagai perjanjian lama supaya mereka bisa menjual surat-surat Paulus yang Paulus terima dari Sibilisis. Halilintar. Kamu ditampar Bibelnya Yahudi. Sebelum Anda membuka data, pelajari dulu. Karena Bang Zuma lebih dulu belajar Bibel daripada kalian. Gitu saudara. Ya. Jadi perjanjian baru Tuhan kepada Yahudi itu adalah Taurat. Jadi konsep Kristen mengatakan bahwa Taurat itu perjanjian lama, itu bullshit. Itu penipuan, penyesat. Hanya penyesat yang mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama. Siapa itu? Aliteng. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, orang banyak yang menyesatkan itu adalah mereka yang menjual nama Yesus siang dan malam ke seluruh bangsa.
memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang banyak, dan kelompok yang menggunakan nama Yesus kemana-mana itu hanya aliteng, tidak ada yang lain. Kami memakai nama Nabi Muhammad. Hindu, Krishna, Muhammad Buddha, Siddhartha Gautama, dan seterusnya. Ya. Oke. Dimanapun juga Muhammad itu dari bawah Zuma. Satu-satunya, kemudian satu-satu